Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Elena Pradita Putri Maswari. Dipanggil Elena, aku dari semester 4, program studi pendidikan agama Islam Unisma Bekasi. Nah, di video kali ini, aku persembahkan untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah studi naskah pendidikan agama Islam. Nah, jadi di video kali ini aku tuh akan membahas sedikit isi dari kitab yang aku pegang saat ini, yaitu kitab karya Imam Hasyim Asy'ari, yaitu yang berjudul Kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Oke teman-teman, sebelum aku ke pembahasan, aku mau memberikan profil singkat tentang pengarang kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Hasyim bin Asy'ari. Jadi beliau itu bernama lengkap Muhammad Hasyim ibnu Asy'ari ibnu Abdul Wahid. Jadi beliau itu anak dari Abdul Wahid. Lalu kalau kalian lihat di sebelah aku ini, belakang aku, ini adalah garis keturunan dari Muhammad Hasyim bin Asy'ari, yaitu Ibnu Abdul Halim atau Al-Mulaqab Pangeran Benowo, lalu Ibnu Abdurrahman Al-Mulaqab Jaka Tingkir Sultan Hadiwijaya, Ibnu Abdullah, Ibnu Abdul Aziz, Ibnu Abdul Fattah, Ibnu Maulana Ishaq Walid Raden Ainul Yakin atau terkenal dengan Sunan Giri Tebu Ireng Al-Junbani. Nah, ini ada mauliduhu wa nasya'tuhu al-ilmiyah. Jadi, ini tentang kelahiran dan tumbuh kembangnya di masa dalam dunia pendidikan. Jadi, ulida fi Kedang, beliau itu dilahirkan di Kedang, Koreati fi Shimali Madinati Jombang, di sebuah desa sebelah timur kota Jombang, Yaumus Selasa, pada hari Selasa 24 Zulqa'dah tahun 1287 min sinil hijrah. Nah, nasya'a itu beliau tuh tumbuh waktu robba dan bersekolah via hijari walidihi, jadi di bawah asuhan orang tuanya. Nah, ahsanat tarbihi, sebaik-baiknya pendidik. Wa qara'a alaihi al-Qur'ana wa jumlatan minal kutubi ad-dini yati ila an kamala rusdihi. Jadi beliau itu semenjak kecil itu sudah diajarkan dan dididik oleh orang tuanya. Jadi beliau itu belajar, di sini kan dituliskan wa qara'a alaihi Qur'an wa jumlatan minal kutubi ad-diniyah ila an kamala rusdihi. Jadi beliau itu sudah diajarkan, sudah belajar Quran dan kitab-kitab itu dari kecil, di bawah langsung oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya sendiri yang mendidik beliau dari kecil. Lalu beliau itu sumarohala fi talabil ilmi ila asyharil ma'ahidil islamiyah fi biladi Jawa. Dan beliau tuh akhirnya tuh merantau untuk menuntut ilmu ila asyharil ma'ahidil islamiyah, itu berarti ke pondok-pondok Islam di biladi Jawa, daerah Jawa. Lalu minha ma'adul sona atau ma'adul Syilain kilahuma fi Sidaharjo atau Sidoarjo, wa ma'had Langitan, dan di Pondok Langitan Tuban, suma iltakola ila Mahadi Bangkalan. Lalu dia tuh pindah ke tempat pesantren Bangkalan fi Jazirati Madura, di daerah Madura. Nah, walazim fihi Sohibul Karamati Asy'akh Khalil Waliyullah, yang terkenal dengan Sohibul Karamah, yaitu Syekh Khalil Bangkalan. Nah, lalu sumahajaru ila diyaril makiyati wal masyairil haramiyah. Lalu dari Pulau Jawa ini beliau ini pindah atau berhijrah ke Mekah, teman-teman. Wal masyairil haram itu yang terkenal dengan tanah haramnya. Lalu faqama biha iddata, dan beliau itu bermukim selama bertahun-tahun gitu, enggak sebentar. Wa qara'a ala akabiril ulama'i fiha, dan beliau tuh mengaji kepada guru-guru besar di sana. Fa qara'a ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau itu berguru kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Lalu juga ada wa Syekh Khatibul Minangkabau, Syekh Khatib Al-Minangkabau, wa Syekh Syu'aib bin Abdurrahman Anwa'il Fanun. Lalu juga wa qara'a ala Said Abbas Al-Maliki Al-Hasani Kutubal Ahadisi An-Nabawiyah. Jadi beliau juga belajar kepada Said Abbas Al-Maliki. Lalu beliau belajar dan menulis kitab-kitab tentang hadis nabawi.
Lalu summa qara'a ala Syekh Mahfuz Ibnu Abdullah At-Turmasi al-uluma asy-syar'iyyati wal alatil adabiyah. Jadi beliau itu juga belajar tentang ilmu-ilmu syariah dan sastra kepada Syekh Mahfuz Ibnu Abdullah. Nah, lalu wal a'mali al hadisiyati hatta katsira minal ma'kuli wal mangkul. Dan beliau juga belajar ilmu-ilmu praktis yang al hadisiyat itu modern. Jadi ilmu-ilmu modern juga belajar beliau di sana. Hatta katsira minal ma'kuli wal mangkul. Sampai kepada ilmu-ilmu rasional dan ilmu nakliyah. Jadi beliau itu nggak hanya belajar tentang agama, tapi juga tentang sastra, ilmu syariah, terus ada ilmu praktis modern dan ilmu-ilmu rasional atau filsafat kalau kita kenal saat ini. Lalu yang terakhir summa raja'a ila baladihi fahaqqiqa wa allafa wa dafaqa wa sunafa. Jadi akhirnya setelah beliau tuh mumpuni di sana, belajar sudah banyak, akhirnya beliau tuh pulang ke negerinya yaitu Indonesia di Pulau Jawa. Fahaqqiq, lalu untuk mewujudkan impiannya, wa allafa, dan mengarang, wa dafaqa wa sunafa, dan setelah pulang itu beliau itu mengarang buku, menulis buku, dan mengajar. Nah, akhirnya setelah beliau itu sampai kepada negerinya, setelah belajar di Mekah, beliau itu mengarang beberapa kitab yang cukup banyak. Salah satunya adalah buku ini atau kitab ini, itu kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Oke teman-teman, jadi aku akan membahas salah satu isi dari bab pertama dari kitab ini, yaitu Al-Babul Awal fi Fadil Ilmi. Jadi membahas tentang keutamaan ilmu, wal ulama dan orang-orang yang berilmu, wa fadli ta'limihi wa ta'alamihi. Jadi dan membahas tentang orang-orang yang mengajarkan ilmu. Jadi ada 3 keutamaan di sini. Orang yang berilmu, ilmu, dan orang yang mengajarkan ilmu. Nah, di sini aku ngambil dari salah satu sabda Rasulullah, yaitu waqala, Nabi itu bersabda, ugdu aliman, jadilah engkau orang yang berilmu, au muta'aliman, atau orang-orang yang berilmu, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu, au muhibban, atau orang yang mencintai ilmu dan orang yang berilmu, lidzalika wala takunil khamisa, dan janganlah engkau menjadi yang kelima, fatahlika, maka engkau akan celaka. Nah, ini tuh adalah diambil dari Akhrajahul Baihaqi fil Jami'il Syu'aibil Iman, diambil dari kitabnya Rawahul Baihaqi, dalam kitabnya yaitu kitab namanya Al-Jami' li Syu'aibil Al-Iman dengan nomor tahun 1581 min hadisi Abi Bakar radhiyallahu anhu. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu menjelaskan kepada kita umatnya tentang bagaimana kita harusnya kepada sebuah ilmu, yaitu yang pertama, kita harus menjadi orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu ini adalah orang yang mengajarkan ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Contoh aliman di sini adalah seperti guru atau penceramah, dosen, dan para profesor. Intinya orang-orang yang mengajarkan ilmu. Lalu yang kedua, beliau bersabda lagi, kalau tidak menjadi aliman, seenggaknya menjadi muta'aliman atau orang yang belajar ilmu. Nah, belajar ilmu di sini itu maksudnya adalah benar-benar belajar. Jadi kita gak hanya melihat atau mendengarkan, tapi ya memahami, kita bertanya, kita belajar sendiri di rumah gitu. Jadi mungkin kalau konteksnya adalah mahasiswa, itu ketika di kelas itu kita benar-benar belajar. Ketika dosen menerangkan, kita menulis, kita bertanya, kita bisa memberi pendapat, itu yang dinamakan menuntut ilmu. Lalu yang ketiga adalah mustami'an. Nah, kalau mustami'an di sini itu lebih kepada hanya mendengarkan. Contohnya itu seperti misalkan kita mengikuti kajian-kajian di majelis taklim atau pengajian para ustadz. Contohnya kalau zaman sekarang ini misalkan kita mengikuti kajian Ustazah Alimah Al-Idrus tuh, atau misalkan kita mengikuti kajian Ustadz Hanan Ataki, atau kita mengikuti pengajian-pengajian majelis taklim ibu-ibu gitu. Nah, itu contohnya adalah mustami'an. Jadi kita hanya mendengarkan gitu, kita duduk, datang, dan mendengarkan, itu namanya mustami'an. Lalu yang terakhir, atau kita menjadi muhibban, itu orang-orang yang mencintai ilmu dan orang yang berilmu. Jadi kita
Setidaknya kalau kita tidak bisa menjadi orang yang berilmu atau belum bisa menjadi muta'aliman, belum punya kesempatan, dan juga belum terlalu bisa menjadi mustami'an, setidaknya kita bisa menjadi orang-orang yang mencintai ilmu dan para orang yang berilmu gitu. Jadi kita mendukung, mencintai, menghargai, menghormati orang-orang yang berilmu dan ilmu itu. Jadi misalkan ketika ada ceramah, kita tuh nggak benci gitu, kita nggak suka ngedengernya itu. Nah itu tuh termasuk orang-orang yang nggak suka ilmu. Dan kita juga menghormati para ulama, para guru kita, para dosen kita, itu namanya muhibbah, jadi mencintai ilmu dan orang yang berilmu. Nah yang terakhir, wala takunil khomisa, jangan jadi yang kelima, fatahlik. Apa maksud yang kelima? Kan cuma ada 4, aliman, muta'aliman, mustami'an, sama muhibban. Nah, kalau misalnya itu yang kelima, maksudnya adalah tidak menjadi keempatnya. Jadi nggak menjadi aliman, nggak menjadi muta'aliman, nggak menjadi mustami'an, dan tidak menjadi muhibban. Artinya dia tidak menjadi apa-apa. Dia nggak suka ilmu, dia nggak suka orang yang berilmu, dia nggak suka belajar, dia nggak suka mendengarkan. Itu di hadis ini disampaikan fatahlika, maka engkau akan celaka gitu. Kenapa dikatakan akan celaka? Karena pada dasarnya ilmu itu kan adalah sebuah petunjuk kita untuk bisa melakukan semua hal, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi ilmu yang di sini pun bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu dunia. Karena kalau misalkan kita tidak punya ilmu, kita nggak tahu cara ini, kita nggak tahu cara itu, justru kan yang terjadi di hidup kita kan, kita akan kesusahan kan. Nah itu maksudnya adalah fatahlik, kita akan celaka gitu, kita nggak bisa apa-apa. Karena hidup di dunia dan di akhirat itu membutuhkan sebuah ilmu. Jadi memang harus balance antara dunia dan akhirat. Jadi intinya kalau kita tidak menjadi keempat ini, kita nggak suka ilmu, kita nggak suka mendengarkan ilmu, kita nggak suka belajar ilmu, dan maka kita nggak suka sama para yang punya ilmu, kita tuh akan celaka. Itu kita akan merugi, kita akan kesulitan sendiri, kita akan kebingungan karena kita nggak ada petunjuk atau pedoman hidup. Sedangkan ilmu itu adalah pedoman untuk kita melakukan semua hal yang ada di dunia ini, gitu maksudnya. Lalu yang kedua, hadisnya adalah waqala, Nabi bersabda, ta'allamul ilma, maka kalian itu disuruh belajar ilmu, wa'alimuhu, dan ajarkanlah ilmu itu an-nasa, kepada manusia. Jadi ini tuh diambil dari akhrajahu ad-Darqutni biraqmi 104 min hadis si Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Dan jadi maksudnya adalah ketika kita sudah punya ilmu, jadi gini, ilmu itu punya 3 kewajiban, yaitu dipelajari, lalu dipraktikan, dan ketika itu diajarkan. Nah setelah kita mempunyai ilmu, kita paham ilmu itu, kita sudah mengimplementasikan di diri kita sendiri, kita punya kewajiban untuk mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Jadi supaya orang-orang lain itu bisa merasakan manfaat dari ilmu kita, karena nggak ada salahnya, nggak ada kurangnya kita ngajarin ilmu kepada orang lain. Justru apa yang telah kita keluarkan itu akan sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kayak kalau kita ngajar orang lain, kita tuh bakal lebih kuat hafalannya, kita bakal lebih paham, kita bakal lebih pinter lagi. Karena ilmu itu sifatnya semakin diulang-ulang, semakin dibaca-baca, semakin dipelajari, akan semakin paham kitanya. Jadi selain itu adalah kewajiban, itu juga sangat bermanfaat kepada kita sendiri, dan pastinya akan menjadi pahala jariah bagi kita sampai kita sudah meninggal gitu loh. Jadi setelah kita belajar, kita paham, kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, karena manfaatnya sangat banyak sekali dan gak ada sama sekali kerugian dari menyampaikan ilmu itu. Selanjutnya adalah waqala, dan Nabi bersabda, iza ra'aitum, apabila kalian melihat riyadhul jannati, taman-taman surga, farta'u, maka duduklah sana, masuk ke dalamnya, duduk gitu. Lalu ada sahabat yang menjawab, kila ya Rasulullah, wa ma riyadhul jinnah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Nabi berjawab, qala hilaquz zikri, yaitu artinya majelis zikir.
Kola atau itu sahabat Nabi menjelaskan hiya, jadi majelis zikir itu, halaqus zikir itu adalah majalisul halali wal harami. Jadi majelis yang membahas tentang hal-hal yang haram dan halal. Lalu kaifa tashtari, bagaimana cara membeli, wa kaifa tusolli, cara untuk kita beribadah itu sholat, wa kaifa tuzaki, cara kita untuk menunaikan zakat, wa kaifa tahujju, cara kita untuk naik haji, wa kaifa tankihu, cara kita untuk menikah, wa kaifa tutalliqu, cara kita untuk bertalak, wa kaifa wa ma asbaha dzalik, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang dimaksud dalam halaquz zikri ini bukan hanya majelis zikir yang zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, itu tidak, tapi juga majelis ilmu gitu. Jadi majelis yang membahas tentang ilmu, dia belajar cara tentang halal haram, menikah, membeli, dan lain sebagainya. Nah, kenapa disebutkan majelis ilmu ini sebagai riyadul jannah, taman surga? Karena kenapa majelis zikir itu atau majelis ilmu itu disamakan atau disebut sebagai riyadul jannah, taman surga oleh Rasulullah? Karena suasana dan manfaat yang diberikan dari majelis ilmu itu tuh mirip dengan kenikmatan dan kedamaian yang ada di surga. Jadi kan kalau majelis ilmu itu kan pasti banyak banget berkahnya, banyak banget ketenangan. Nah, itu tuh merupakan gambaran-gambaran kita ketika ada di taman-taman surga. Kayak hati jadi tenang, jiwa kita jadi damai, serasa berkah hidupnya, banyak manfaat, kebaikan yang ada di dalam majelis ilmu itu. Oleh karena itu, majelis ilmu itu disebut sebagai taman-taman surga, sebagai gambaran yang ada di akhirat nanti gitu. Yang ketiga adalah waqala, Nabi bersabda, ta'allamul ilma, belajarlah kalian sebuah ilmu. Nah, ta'alamu itu adalah perintah atau kalimat fi'il amar dalam bentuk jama', jadi ditujukan kepada semua manusia, semua umat, wa amalu bihi, dan mengamalkanlah ilmu itu. Seperti yang telah aku sebutkan sebelumnya, ilmu itu punya kewajiban setelah dipelajari adalah dipraktikkan. Jadi ketika kita sudah belajar teori, kita harus mempraktikkan, mengimplementasikan di kehidupan kita gitu. Karena percuma kalau kita belajar materi, teori, tapi nggak diperhatikan, itu tuh nggak ada gunanya. Contohnya misalkan kita belajar cara berwudu atau cara sholat yang baik, bagaimana teorinya, rukun-rukunnya, syarat sah, syarat-syarat yang lain, hal yang membatalkan. Nah, itu kita perhatikan di ketika kita sholat atau wudu, sehingga praktik kita itu benar karena teori yang kita pelajari. Jadi sempurna antara teori dan praktik. Itu yang namakan ta'allamul ilma wa ma'lubihi. Nah, terus yang keempat adalah waqala, Nabi bersabda, ta'allamul ilma, kalian belajarlah sebuah ilmu, wakunu, dan jadilah kalian min ahlihi, dari ahli-ahli ilmu itu. Nah, kalau hadis ini tuh menekankan ketika kita belajar ilmu, kita itu harus sungguh-sungguh, harus benar-benar paham, memahami, sampai kepada kita bisa menjadi ahli dari ilmu itu. Jadi nggak cuma asal-asal belajar, tapi kita tuh benar-benar sungguh-sungguh, dan sehingga bisa jadi ahli ilmu itu. Kalau kita belajar ilmu agama, kita harus terus belajar sampai kita menjadi ahli agama, jadi guru agama, jadi ulama agama, jadi dosen agama. Atau ketika kita belajar ilmu-ilmu dunia, misalkan kita belajar tentang ilmu kedokteran, kita juga harus sungguh-sungguh, harus tekun sampai bisa menjadi ahli-ahli dari ilmu itu. Jadi intinya ketika kita sudah belajar ilmu, kita harus benar sungguh-sungguh, kita harus tekun sampai kita jadi ahli dari ilmu yang kita pelajari tersebut. Gitu. Cukup sampai di sini penjelasanku tentang sedikit isi dari kitab Adabul Alim wa Muta'alim. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang berilmu, yang mempunyai ilmu, mencari ilmu, menyukai orang-orang yang berilmu, dan mendengarkan ilmu. Dan semoga kita juga bisa selalu mempraktikkan apa yang telah kita pelajari di sekolah, di kampus, di pengajian, dan kita bisa menjadi ahli dari ilmu yang kita pelajari. Jadi kesimpulan dari kitab yang aku baca ini sedikitnya itu adalah ketika kita mempunyai ilmu, itu merupakan
kewajiban awal yang gak hanya dipelajari, tapi juga dipahami, dipraktikkan, dan diajarkan. Karena sesungguhnya ilmu itu sangat mulia, sangat banyak sekali manfaatnya selain menjadi pahala jariah, menjadi juga alat untuk kita bisa merasakan kemudahan duniawi dan akhirat, dan juga menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Jadi ilmu dan orang-orang yang berilmu itu sangat banyak sekali kebaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.